Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, perindu kemuliaan. Kita sebentar lagi merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mari kita merenung sejenak, memahami arti kemerdekaan, dan juga menyadari bagaimana berat dan besarnya pejuang-pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Dan setelah itu, apa yang sudah kita sehkan, kita berikan ke negeri ini dalam rangka mensyukuri kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, di saat negara kita dijajah, artinya ada kezaliman di negeri ini, telah berjuang dengan harta, jiwa, dan raga para pejuang-pejuang kita. Pejuang-pejuang dan di bawah komando pemimpin-pemimpin dan para ulama-ulama zaman itu. Mereka semua bersepakat bahwasanya penjajahan dan penindasan harus ditiadakan. Sehingga semangat untuk menghapus penindasan inilah yang menjadikan mereka begitu berani melawan musuh-musuh penjajah. Korban dan korban dan korban. Akan tapi itu adalah pahlawan, rela mati. Hingga sampai hadiah Allah berikan kepada bangsa ini, yaitu kemerdekaan. Kemudian, apa yang dirindukan oleh pejuang-pejuang di balik kemerdekaan itu? Dan juga para ulama. Tentunya, kalau kita tanya satu demi satu, mereka memperjuangkan negeri bangsa ini adalah untuk agar bangsa ini bebas di dalam negeri untuk menjaga agamanya, menjaga keluarganya, menjaga akhlaknya. Jadi kemerdekaan yang mereka rindu adalah agar mereka rindu dalam berkiprah di negeri ini untuk menjadi bangsa yang baik. Bukan bebas sebebas-bebasnya, sehingga akan menjadi sebab runtuhnya akhlak, runtuhnya iman, dan runtuhnya negeri ini. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kemerdekaan yang dirindu adalah demi atau agar masyarakat kita atau warga atau bangsa Indonesia bisa berkiprah sebebas-bebasnya di dalam negeri ini, menjaga agamanya, menjaga kedamaian di dalam negeri ini, akhlaknya dan seterusnya. Nah, inilah yang dirindu oleh mereka. Akan tapi saat ini di balik kemerdekaan ada orang yang salah memahami kemerdekaan. Justru kemerdekaan dijadikan atau sebab mereka bebas sebebas-bebasnya, rambu-rambu akhlak ditinggalkan. Sehingga tampak kita sudah merdeka, tapi sungguhnya kita terjajah dalam bentuk yang berbeda. Dan ini lebih parah lagi, moral, akhlak, dan seterusnya. Maka perusak akhlak di negeri ini adalah penjajah model baru. Yang perusak negeri ini adalah penjajah model baru. Negeri misalnya koruptor, atau orang-orang yang tidak amanat di negeri ini, siapapun mereka, adalah penjajah model baru di negeri ini. Yang semestinya mereka berpikir bagaimana kemaslahatan umat, akan tapi ternyata mereka mementingkan kesenangan diri mereka sendiri. Jadi mereka-mereka yang saat ini membuat kerusakan di negeri ini, itu kalau seandainya hidup di zaman Belanda dulu, mereka lah antek Belanda. Tidak peduli dengan rakyat, bahkan rela mereka menari-nari di atas duka rakyat sendiri. Nah, inilah yang harus kita cermati. Paling tidak gini saja dulu, sebelum kita belum bisa berbuat banyak untuk negeri ini.
Jangan kita menjadi mereka yang buat kerusakan. Kerusakan sisi bukan sekedar mengambil harta negara saja, atau harta rakyat saja, atau meras rakyat dengan cara yang bermacam-macam model misalnya. Bukan itu saja. Akan tetapi, akhlak. Kalau kita menjadi perusak akhlak, maka sesungguhnya kita juga penjajah akhlak negeri kita. Yang merusak akhlak, dia penjajah model baru lagi. Yang tidak peduli dengan kesejahteraan bangsa ini adalah penjajah model baru lagi. Jadi, yang perlu kita jadikan bahan renungan adalah yang penting, yang utama dan pertama adalah jangan kita menjadi mereka yang tidak peduli dengan bangsa ini hanya untuk kepentingan keluarga, kepentingan perusahaan, kepentingan partai atau kepentingan kelompoknya, kemudian dia tidak peduli dengan bangsa ini. Ini adalah penjajah model baru, antek-antek ya. Kalau hidup pada zaman Belanda, mereka adalah antek-antek. Kemudian, semua gerakan-gerakan yang merusak moral harus kita pangkas. Kita berusaha untuk menjaga bangsa ini agar akhlak mereka baik. Kalau akhlak baik dalam keluarga, mereka baik di masyarakat baik. Tapi kalau akhlak tidak baik, lihat, biarpun di sekolah berantem, ribut, bunuh-bunuhan. Bahkan di rumah pun juga terjadi persengketaan, permusuhan. Kita ingin kembali. Maka segala, kalau bisa, kami ingatkan kepada yang mendengar suara ini, mungkin Anda adalah calon bupati, mungkin Anda adalah calon wali kota, mungkin Anda adalah calon gubernur, bahkan mungkin Anda adalah calon presiden. Jika Anda diberi oleh Allah amanah tersebut, pastikan pembenahan akhlak, segala pelanggaran akhlak segera dipangkas. Justru dengan begitulah kita sayang kepada umat. Sebab akhlak itu menggerogoti. Sehingga tidak ada kenyamanan dalam hidup. Tampaknya negara ini merdeka, tapi dia telah dibelenggu atau diperbudak oleh hawa nafsu mereka sendiri. Semoga di hari kemerdekaan tahun ini, benar-benar kita bisa menjadi pejuang-pejuang di dalamnya, bukan menjadi antek-antek, bukan menjadi perusak. Semoga kita bisa menjadi juru damai di negeri ini, kemudian yang bisa menjaga negeri ini, baik menjaga kedamaian negeri ini, atau juga menjaga akhlak negeri ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi hamba yang benar-benar bermanfaat di negeri ini. Dan kami himbau kepada anak-anak muda belajar yang serius ya, dan pastikan lintaskan niat di dalam hati. Profesi apapun yang engkau emban, yang engkau ambil, pastikan bukan untuk mengeruk kepentingan untuk diri sendiri. Jangan biasa membesarkan ego kita, kesombongan kita, kerakusan kita. Berpikirlah bagaimana aku berbuat untuk kemaslahatan umat. Saya teringat suatu ketika ada sebuah kejadian, ada satu orang ceritanya membuat satu semacam kompor begitu, dan sangat sederhana, tradisional, akan tapi sangat bermanfaat di saat gas naik atau yang lain sebagainya. Di saat orang ini bisa membuat model-model kompor begini, tiba-tiba ada seorang yang bukan tampak dia seorang ustadz, bukan tampak dia seorang pejabat juga. Seorang yang sangat sederhana berkata, wah, kalau ini bisa diperbanyak, sungguh luar biasa, banyak umat yang tertolong. Mendengar ungkapan semacam ini, ternyuh hati ini, luar biasa. Yang di otaknya adalah kemaslahatan umat. Sebab model-model semacam ini, kalau ada orang melihatnya, tentu otaknya bermacam-macam sesuai dengan apa yang ada di hati dan pikirannya. Bisa jadi orang berkata begini, wah ini akan saya ambil, nanti saya kembangkan, saya akan untung. Nah, lihat. Dipikir keuntungan pribadi. Ini orang, biarpun dia fakir di negeri ini, tapi yang dipikirkan adalah umat. Bukan hanya mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Lihat. Urusan sepele. Perbincangannya sudah positif banget dia. Yang diomongkan positif. Kalau seandainya ini bisa diperbanyak, ini saya umat bangsa ini akan tertolong. Lihat. Coba pebisnis-bisnis besar mungkin akan berkata, wah ini akan saya ambil, hak paten saya miliki, akan saya kembangkan, saya menjadi orang kaya. Nah kan, berbeda. Kita perlu membiasakan hati kita. Ayo, hati kita, pikiran kita. Berpikir apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk umat. Secara agama, secara akhlak, dan secara finansial, dan seterusnya. Artinya, membangun kesejahteraan bersama, kedamaian bersama, kebaikan bersama. Di dalam kemerdekaan. Kita mengisi kemerdekaan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan menjadi perusak negeri ini. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi juru damai di negeri ini, pelestari semesta di negeri ini, dan bisa menjadi penyeru kebaikan, bahkan pejuang-pejuang kebaikan di negeri ini, bermanfaat untuk umat,
untuk bangsa dan negara. Masya Allah, nuhibbukum billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.